ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا معشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته وسلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dikaruniai nikmat agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Masih dikaruniai taufik. Apa itu taufik? Pertolongan, sehingga kita bisa menjalankan nikmat yang agung, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, yaitu sholat subuh berjamaah. Jadikanlah amal-amal tersebut menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di beberapa masjid, bahkan di beberapa majelis, setelah bersama-sama menjalankan atau memperingati hari raya Idul Fitri, dilanjutkan dengan puasa 6 hari puasa Syawal, terus dilanjutkan lagi dengan istilah orang Jawa bodo umat. Dan selama itu pula, bahkan sampai 1 bulan 2 bulan setelah hari raya, masih ada kegiatan rutin yang dinamakan halal bihalal. Kenapa kita mengadakan halal bihalal? Pagi ini aku baca judulnya halal bihalal. Kenapa tidak halal biharam? Itu ada kronologis sejarahnya, dan ada fakta yang terjadi yang sempat kami saksikan di beberapa negara Arab, terutama di Masjidil Haram. Selesai sholat, jabat tangan kanan kiri, haroman. Terus ada yang halalan. Saya 13 tahun di negara Mesir, tiap tahun berangkat ke Mekah, alhamdulillah, kecuali ketika ujian S2 bertepatan dengan musim haji, maka saya 2 kali tidak hadir di Mekah selama 13 tahun. 11 kali saya berziarah ke Mekah. Namun sebagai petugas musim haji dari kalangan mahasiswa Timur Tengah, bukan dari kalangan TPHI atau TKHI.
kami kerjasama saling berkoordinasi dengan petugas resmi yang dari Indonesia dan petugas musiman dari para mahasiswa Timur Tengah membantu operasional haji Indonesia. Dan alhamdulillah setelah pulang tahun 90 setelah pulang dari Kairo, selama 13 tahun sempat ke Mekah 11 kali, dan sebelum ke Mesir sempat umroh tahun 77. Dan setelah pulang dari Mesir setahun 90, alhamdulillah sempat mengantar istri tahun 96. Tahun 2006 alhamdulillah terseleksi sebagai petugas atau ikut tes petugas haji. Tahun 2009 ikut tes lagi, alhamdulillah lolos. Jadi kalau haji berkali-kali tapi wajibnya 1 kali seumur hidup. Jamaah sholat Jumat, jamaah sholat subuh, ya biasa khotbah Jumat, jamaah Jumat. Untuk sholat hari raya Idul Fitri kemarin kita syukuri bisa kompak, ya, setanah air jatuhnya hari Rabu semua. Dan sepengetahuan kami, yang namanya hari raya 2 di luar negeri nggak ada. Ya, nggak ada di Mesir, di Sudan, di Pakistan, di Yaman, nggak ada kecuali di Indonesia. Saya informasikan di luar negeri itu nggak ada hari raya 2 itu. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan hari raya 2 bagi jamaah yang terlambat informasi. Hari raya Rabu dia dapat berita setelah sholat zuhur, maka sholat hari rayanya dilaksanakan di hari Kamis. Itu yang terjadi di fikih Syafi'i. Bisa jadi hari raya itu 2, tapi lantaran sebagian masyarakat tidak mendengar informasi hari raya, dan gak ada yang namanya sholat hari raya setelah zuhur, maka sholat hari rayanya ditunda pada hari Kamis. Itu yang terjadi. Kemungkinan terjadi sholat hari raya 2 secara teori, secara fikih Syafi'i. Bagian masyarakat yang di pelosok baru tahu bahwa hari Rabu atau hari ini hari raya, namun informasinya baru sampai setelah zuhur. Maka apa ada sholat hari raya setelah zuhur? Enggak ada. Sama seperti tahajud sebelum tidur. Yang namanya tahajud setelah tidur, yang namanya sholat tarawih setelah isya. Bisa jam 2, jam 3, yang penting setelah isya. Tarawih setelah maghrib, itu sholat sunat tatawwu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu. Inti dari halal bihalal adalah kita supaya kembali dalam keadaan fitrah yang hakiki, bersih dari dosa, baik dosa terhadap Allah Subhanahu
dosa sesama Bani Adam. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran kalau nggak salah yang hafal Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayat ini memerintahkan kita wasari'u, dan segeralah ila maghfiratin min rabbikum, segeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu. Mufassir menafsiri mendapatkan pengampunan yaitu medianya melalui melakukan amalan-amalan atau ibadah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Yang dimaksud wasari'u ila maghfiratin, lakukan amalan-amalan yang menyebabkan Anda mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan astagfirullahaladzim, bukan. Kalau itu namanya zikir bil lisan. Gak cukup hanya astagfirullah. Di antara amalan yang menyebabkan kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kalau belum masuk Islam, segeralah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam tapi belum mampu menghindarkan perbuatan dosa, segeralah bertobat. Kalau sudah bertobat namun masih ada sifat-sifat yang tidak terpuji, yaitu riya, pamer, jamaah, pamer, zakat, pamer, sedekah, pamer, haji, pamer, maka segeralah berbuat atau melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas. Maka ikhlas itulah termasuk juga menyebabkan mendapatkan maghfirah. Jadi yang belum masuk Islam segera masuk Islam. Yang masih belum mampu menghindarkan perbuatan dosa, segeralah bertobat. Yang masih pamer belum sampai derajat muhsinin atau mukhlisin, segeralah ikhlas melakukan ibadah. Oleh karena itu kita mengadakan halal bihalal untuk menambah ilmu. Kenapa sih ada halal bihalal? Rasulullah nggak pernah diperintah untuk menambah harta. Ya Allah, tambahlah kekuasaan kami. Nggak pernah. Rasulullah diperintah Allah menambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Gak ada di Quran itu Allah memerintahkan nabi-nabinya untuk menambah kekayaan, gak ada. Menambah ilmu. Oleh karena itu termasuk kultum subuh, majelis zikir, ya. Terus arisan RT, RW diisi dengan pengajian ataupun tujuannya adalah menambah ilmu. Termasuk untuk imam. Kalau masyarakatnya ada yang kunut subuh, maka layani. Imam itu melayani semua, yang melayani yang kunut, yang melayani yang enggak. Yang enggak kunut, makmum diam.
kunut ikut imam, jadi imam melayani makmum. Ini khusus untuk imam ya. Karena sesungguhnya nggak ada yang mewajibkan kunut dan nggak ada yang mengharamkan kunut ya. Kunut itu doa, terutama kunut sholat witir di bulan puasa itu ulama ittifaq, nggak ada yang menentang. Kunut witir setelah tanggal 15 Ramadan itu ulama ittifaq masyru'. Termasuk kunut nazilah, karena ada bencana, karena longsor, banjir ya, ada bencana, itu ulama sepakat. Yang khilaf itu kunut subuh ya. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Kalau tidak dilakukan maka sujud sahwi. Sunnah-sunnah sholat itu ada sunnah hay'ah, gerakan seperti berpindah dari satu rukun ke rukun, mengangkat tangan itu gerakan, itu sunnah hay'ah. Ada sunnah ab'ad seperti tahiyat awal, seperti kunut subuh. Apabila ditinggalkan atau ketinggalan maka sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah tidak wajib sujud sahwi. Di negara seperti negara Arab Mesir itu yang namanya mazhab itu dipelajari sejak madrasah, sehingga tidak terjadi benturan atau perbedaan, yang terjadi saling toleransi ya. Itu khusus untuk imam. Kalau masyarakatnya ada yang kunut maka dilayani, minimal setelah ruku ya, tidak agak lama berdirinya, memberikan kesempatan yang umum ya. Tapi kalau mazhab Maliki, Hanafi, kunut subuh itu tidak wajib, sunnah. Jadi kesimpulan tidak ada yang mengharamkan kunut subuh dan tidak ada pula yang mewajibkan kunut subuh. Oleh karena itu Buya Hamka ketika haji naik kapal laut sholat subuh pakai kunut. Ditanya sama Idam Khalid, kenapa Buya sekarang kunut? Jawabnya, Buya, aku sudah banyak kitabnya sekarang ya. Begitu hari esoknya sholat subuh, Buya Hamka pakai kunut, enggak pakai kunut. Idam Khalid mengimami sholat subuh nggak pakai kunut, padahal NU itu mayoritas mazhabnya Syafi'i. Jawabnya, Idam Khalid menghormati sampean. Idam Khalid nggak pakai kunut, menghormati sampean. Tapi setelah tahiyat akhir sujud sahwi. Dan itu sekitar kunut. Sekarang kembali ke halal bihalal ya. Kembali dalam keadaan fitrah setelah berpuasa Ramadan dan disempurnakan dengan zakat fitrah, itu kembali dalam keadaan bersih dari dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesama Bani Adam tidak cukup pakai puasa. Inna minad dunubi dunuban
Di antara sekian banyak dosa, ada dosa yang tidak bisa diampuni pakai sholat, pakai puasa, pakai haji, pakai umroh, pakai sedekah. Ya, yaitu dosa yang terkait dengan Bani Adam. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa pernah menganiaya saudaranya, maka mintalah dihalalkan, falyatahallalhu anhu, sebelum terlambat. Yaitu apa? Sebelum emas, perak, uang, harta saudara, famili, sanak saudara gak ada manfaatnya sebelum terlambat meninggal dunia. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan pengampunan dari Allah dan surga yang lapang dan luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, kalau ada orang bertanya surga ada di mana, jawabnya nggak ada di langit dan nggak ada di bumi, karena luasnya melebihi langit dan bumi. Ibnu Abbas menjawab, kalau ada yang bertanya surga ada di langit apa ada di bumi, jawabnya nggak ada. Mana langit yang bisa memuat surga, mana bumi yang bisa memuat surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti itu u'iddat, disiapkan lil muttaqin, untuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam konteks ayat ini, muttaqin adalah orang-orang yang yunfiqun, senantiasa infak. Dari mana kata-kata senantiasa? Dari bentuk fi'il mudhari', faedah istimrar, kontinuitas. Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang senantiasa membelanjakan harta kekayaannya fis sarra, dalam keadaan sempit, wad dharra fis sarra, dalam keadaan longgar, seneng, banyak duit, wadharra hilang dalam keadaan sempit, uang pas-pasan, datang orang bawa proposal, ya, punya uang pas-pasan 1 juta, datang proposal minta bantuan, banyaknya 100 juta, diberikan semua. Itu tipe Abu Bakar. Tipe Abu Bakar seperti itu. Yang ia miliki, ia berikan semua di jalan Allah. Ditanya oleh Rasulullah, untuk anak istrimu? Jawabnya Abu Bakar, apa enggak cukup saya punya Tuhan yang maha kaya? Kita kalau enggak sampai seperti derajatnya Abu Bakar, ya jangan coba-coba. Entek bondomu. Ya minimal ya 1/3 untuk cadangan, 1/3 untuk biaya hidup keluarga, 1/3 untuk masyarakat. Itu tipe sahabat umat. 1/3
untuk infak, sepertiga untuk biaya hidup, sepertiga untuk tabungan atau untuk cadang. Tipe sahabat umat. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, saya tadi bertanya, kultumnya berapa jam? Dalam batin saya kultum ya 7 menit. Ya, kultum 7 menit. Tapi ke 7 menit dapat apa? Ya. Definisi berikutnya atau ciri-ciri atau tanda-tanda mutakin dalam konteks ini, konteks apa? Menggapai pengampunan dari Allah, menggapai surga Allah, yaitu orang yang selalu berinfak dalam keadaan tanggal muda atau tanggal tua. Ya. Tanggal muda ya infak, tanggal tua ya infak. Ya. Yang namanya infak sedekah tidak harus berbentuk harta material. Ya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu saudara kita sesama muslim itu juga sedekah. Ada batu, ada kerikil, kita singkirkan itu sedekah. Zikir, kalimat thayyibah, sedekah. Sesuap nasi yang masuk ke dalam anak istri itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, kata Rasulullah, di kelaminmu juga ada sesuatu yang bisa dijadikan sedekah. Ya, sahabat bertanya, kata Rasulullah, bukankah kalau ada orang menyiramkan benih di ladang orang lain itu siksanya api neraka? Maka orang yang menyiramkan benih di ladang milik sendiri itu pahala. Maka sahabat-sahabat yang nggak punya duit itu alhamdulillah, ayo sedekah. Wafi bud'iyah, asalnya apa? Kelompok atau komunitas tidak mampu iri dengan orang-orang kaya yang rajin sedekah. Ya Rasulullah, mereka akan menghadap Allah dengan membawa pahala sedekahnya. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka sedekah, kita nggak punya duit. Asal mulanya kronologis hadis ini, maka Rasulullah bilang, di alat kelaminmu itu ada nilai sedekah. Sahabat bertanya, Pak Isa, dijawab, bukankah kalau ada orang menyiramkan benih di ladang orang lain itu berdosa, maka kalau disiramkan di ladang milik sendiri maka itu pahala. Bukan main Rasulullah itu, rahmatan lil alaminnya itu bukan main. Sejauh mana kasih sayang Rasulullah, cinta Rasulullah kepada umatnya. Ya, besok itu di alam mahsyar manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, nggak ngurusin aib orang lain. Mereka akan bangkit dari alam kubur. Ya. Ada yang telanjang, ada yang tertutup auratnya. Ya. Dan sepandai apapun manusia yang berdosa atau melakukan perbuatan haram, sepandai apapun menyembunyikannya,
kelak Allah akan membongkar auratnya. Itu terjadi pada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Falamma dzaqat asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu Bapak Adam dan Ibu Hawa nyicipi buah khuldi, badat lahuma sawatuhuma, maka aurat besar keduanya terlihat. Badat, maka ketok. Jadi dari sini mengandung edukasi bahwa sepandai apapun manusia bisa menyembunyikan kesalahannya, kelak akan dibongkar cepat atau lambat. Seperti Nabi Adam, ya. Begitu nyicipi buah khuldi atau melanggar larangan Allah, badat lahuma sawatuhuma, maka kedua aurat besarnya kelihatan. Untung kita belum lahir. Nabi Adam belum punya anak, ya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka keduanya Bapak Adam dan Ibu Hawa mencari daun pohon, daun-daun sorga yang bisa menutup aurat. Ya. Itu setelah 1 bulan tidak sadar. Nah, ini bagi mereka yang ahli tafsir moderat, ayat ini menunjukkan pelanggaran narkoba pertama yang dilakukan oleh manusia. Mencari fatafiqa, muter-muter di sekitar surga, mencari daun-daunan surga. Gitu. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Adam. Kalau jadi umatnya Nabi Adam, diterima tobatnya, setiap maksiat syaratnya berangkat ke Mekah. Ya. Nabi Adam setelah sadar, setelah makan buah khuldi, maka tidak sadar selama 1 bulan. Setelah sadar, dia menyesali dosa-dosanya, Rabbana dzalamna anfusana, dan setelah 50 tahun menangisi dosa-dosanya, diterima tobatnya dengan catatan kamu berangkat ke Mekah. Bayangkan kalau kita setiap mau tobat ke Mekah, umroh aja itu, ya, bayangkan, kata Nabi Adam, bayangkan umat Muhammad, kalau kamu setiap berdosa tobatnya diterima harus berangkat ke Mekah seperti kami. Makanya Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad itu. Aku itu maksiat di dalam surga, ya. Umat Muhammad belum masuk surga sudah berani berbuat maksiat. Dan asalkan tobat masuk surga, berarti modalnya maksiat plus tobat masuk surga. Ya. Modalnya maksiat asal tobat masuk surga. Nabi Adam sudah di dalam surga gara-gara maksiat, diturunkan ke bumi, ditelanjangi, dipisahkan dengan istrinya, diterima tobatnya dengan catatan puasa 1 bulan Ramadan, siang dan malam. Itulah kronologis kenapa puasa Ramadan 1 bulan. Konon kata referensi itu, asal usul puasa 1 bulan Ramadan. Yang beda itu hanya syariatnya, tata caranya yang berbeda. Kewajibannya sama, umat terdahulu juga wajib
Cuma syariatnya yang berbeda. Syariat Nabi Adam 24 jam puasanya. Ya. Kalau maghrib buka, setelah berbuka langsung puasa 24 jam. Syariat Nabi Musa, kalau sudah berbuka boleh makan terus, tapi kalau sudah ngantuk berbuka puasa ngantuk, itu dianggap sudah niat puasa. Ya. Kalau kita baca sejarah puasa sejak disyariatkan pada Nabi Adam sampai datang Islam, ada puasa tidak ngomong. Ini manfaat untuk orang yang mau haji supaya tidak terjadi tengkar, maka puasa ngomong. Ya, kata Rasulullah ketika ditanya apa itu konsep haji mabrur, ijab Rasulullah tarkul kalam, ojo ngomong selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Puasa ngomong, insya Allah nggak akan bertengkar, karena bertengkar itu ya. Kalau nggak bisa puasa ngomong, it'amut ta'am, ngabirul haji ya Rasulullah. Apa saja yang menyebabkan haji itu mabrur ya Rasulullah? Tidak Rasulullah, tarkul kalam, tinggalkan ngobrol, wa it'amut ta'am, dan berikan makan kepada orang yang tidak mampu. Itu konsep haji mabrur. Dalam riwayat yang lain, ya, tidak hanya tarkul kalam, ya, tapi justru apa? It'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang. Oleh karena itu di dalam manasik haji ada anjuran kalau orang mampu bawalah samu yang banyak. Kalau orang kaya samunya dibanyakin. Untuk apa? Supaya bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Itu sunnah min sunanil haji, di antara sunnahnya berangkat haji bawa samu yang banyak supaya bisa bantu orang lain, bukan untuk beli oleh-oleh. Ya. Nah, kalau nggak bisa tarkul kalam, maka ya silakan ngomong, tapi omongan yang paling bagus. Wa afdalul kalam, ucapan yang paling bagus yaitu kalamullah. Jadi kalau nggak bisa meninggalkan ngomong, ngomonglah dengan Allah, yaitu baca Quran. Diperbanyak baca Quran, minimal di Mekah 1 khatamah, di Madinah oleh-oleh yang paling disukai Rasulullah yaitu sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sebanyak-banyaknya. Oleh-oleh yang disukai Rasulullah, sholawat. Kembali, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, puasa. Kalau dosa-dosa kecil yang terkait dengan Allah sudah selesai insya Allah melalui puasa dan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu fungsinya tuhratan lis-shaimin, untuk membersihkan dosa-dosa yang belum diampuni bagi orang-orang yang puasa. Bukankah orang puasa menahan makan dan minum tadi tidak bisa menahan ucapan yang jelek-jelek? Itu dosa. Makanya dibersihkan dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, kata Rasulullah, dan fungsi zakat fitrah untuk
memberikan makan kepada fakir miskin. Selesai dosa kita dengan Allah, kembali dalam keadaan itu. Namun sesama manusia tidak cukup, kata Rasulullah, minta maaf kalau kau pernah menganiaya orang lain, mintalah dihalalkan. Itu asal usulnya halal bihalal, falyatahalal mu'anhu. Maka pada tanggal berapa Bung Karno punya problem. Ya, partai seperti jamu, pendiri negara, ya, berselisih pendapat tentang negara kita mau dibikin apa. Negara Islam apa negara? Nah, muncullah gagasan dari, kalau nggak keliru, bahwa hak Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau pendiri Muhammadiyah siapa? Mbah siapa? Mbah sama pendiri NU Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah itu temannya Hasyim Asy'ari, mondok satu alma mater, bahkan desanya. Ya, jadi tapi yang kesininya malah menjadi identitas organisasi Islam kemasyarakatan atau sosial, NU Muhammadiyah, yang sepuh Muhammadiyah. Ya. Terus adiknya Nahdlatul Ulama. Terus setelah itu muncul lagi Wasliyah, macam-macam. Gak apa-apa, karena Rasulullah udah ngasih berita telah umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya ciloko kecuali satu golongan. Aku ngeri melihat hadis ini. Barangkali kalau mendirikan firqah-firqah baru, pengen merealisir 73 golongan itu, ayo bikin partai sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ingat hadis ini, umat akan pecah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ngeri. Maka harus baca hadis yang lain. Baca hadis yang lain supaya pemahaman Islamnya integral, tidak parsial. Ada hadis yang berbunyi, umatku semuanya akan masuk surga, hanya kamu umat Muhammad apa bukan? Ummati saya dukhulunal jannah, umatku semuanya akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk. Kenaan ini, ya. Makanya dua hadis ini harus dikompromikan, jangan dipahami sepotong-sepotong. Ya. Umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapa itu yang nggak mau masuk? Rasulullah menjawab, man ata'a Allah wa ata'ani dakhala jannah, yang taat kepada Allah dan taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, asallah wa asani, dan yang maksiat atau menentang Allah dan menentang aku, itulah yang gak mau masuk surga. A'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita masuk surga. Ya. Syaratnya berbanyak teman.
Kata Rasulullah, istaksiru, perbanyaklah teman-teman muslim. Istaksiru minal ikhwanil muslimin. Karena seorang muslim itu akan nyafaati saudaranya. Fa inna kulla muslimin lahu syafa'atun li akhihi. Setiap satu orang muslim akan memberikan syafaat kepada yang lain. Oleh karena itu perbanyaklah teman supaya banyak yang nolong. Rasul istaksiru minal ikhwan. Perbanyaklah teman karena setiap teman akan nyafaati teman yang lain. Kembali ke fokus. Oleh karena itu dosa yang terkait sesama manusia belum terhapus, maka kita adakan halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Silaturahim, saling memaafkan walaupun tidak diminta. Ayat Qur'annya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, ciri khas muttaqin, orang yang senantiasa infak. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan mangkel. Nahan mangkel itu lebih berat daripada marah. Apa itu nahan mangkel? Apa itu mangkel? Sesuatu yang masih ada di dalam dada itu namanya mangkel. Kalau sudah keluar dalam bentuk tindakan itu namanya marah. Lebih berat menahan sumbernya marah itu. Ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu ayat Qur'annya tentang saling memaafkan. Apalagi disertai jabatan tangan. Makanya mangken empun kula suwun jabatan tangan. Jabatan tangan aja dimasalahkan di sebagian jamaah. Ya, bersolat jamaah cepet-cepet pulang, takut diajak salaman sama temannya. Alasannya bid'ah. Ya. Makanya ngaji. Ya, ngaji dan ngerti kenapa gak sholat itu jabat tangan ke kanan, jabat tangan ke kiri. Ya, kok jawabnya bid'ah? Bukankah Rasulullah memberikan ajaran etika? Apabila seorang muslim bertemu seorang muslim berjabat tangan, tasaqatat dzunubuhuma, maka dosa-dosa keduanya rontok qabla ayyatafarraqa, sebelum lepas tangannya sudah rontok. Maka dari itu bersolat jabat tangan. Ya. Karena sebelum sholat gak sempat ketemu. Kecuali sebelum sholat sudah duduk semua jabatan tangan, maka setelah sholat bid'ah. Ya. Yang ketika ketemu jabat tangan sunnah, karena itu perintah Rasul. Ya. Tapi karena jamaah itu tidak senantiasa datang bersamaan, ada yang datang kalau sudah ruku, ada yang datang kalau sudah qomat, maka nggak sempat jabat tangan, maka selesai sholat jabat tangan. Bukankah orang sholat itu seperti orang nggak ada di tempat? Al-musalli kal ghaib. Orang sholat itu seperti tidak ada di tempat. Pengen dites, ya coba. Ya,
Ada orang sholat panggil, Pak Amin, Pak Amin, kula nuwun, assalamualaikum. Jawab enggak? Kalau jawab batal sholatnya. Maka orang sholat itu seperti tidak ada di tempat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, seperti orang baru datang bepergian. Maka jabat tangan kanan, jabat tangan kiri. Kata nggih, rasional kan, instan. Orang sholat bagikan orang nggak ada di tempat. Padahal ada hadis kalau kau bepergian jauh, saking lamanya, terus datang bertemu, pelukan, jabat tangan dan berpelukan. Itu ajaran Nabi. Makanya berangkat haji, pulang haji, jabat tangan, rangkulan, ya, ngono kok dianggap bid'ah. Saking fanatiknya bid'ah, bar sholat langsung pergi, takut diajak diri sama salaman. Ya saking sinisnya Ustadz itu sampai vonis seperti itu. Kenapa mau tak ceritain? Sahabat Nabi yang selesai sholat langsung pulang, ditegur Nabi. Mau tak ceritain? Ya. Ada sahabat Nabi, sholatnya senantiasa berjamaah dengan Nabi, tapi setiap selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung plus pulang. Ya, dilaporkan ke Rasulullah. Nanti di sini tersinggung yang selesai sholat langsung pulang. Namanya siapa? Ada dua sahabat, yang satu Sa'labah, yang satu namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ingat? Yang Sa'labah itu negatif, yang satu lagi itu positif. Jadi selesai sholat, gak ikut wirid, gak ikut berdoa, langsung pulang. Itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, Sa'labah itu sahabat Nabi yang paling kere, punya pakaian hanya satu setel, bergantian sama istri. Sedangkan Sa'labah rajin berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Setiap assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pulang. Dilaporkan oleh sahabat-sahabat lain. Maka ditegur oleh Rasul, betul kamu kalau sholat gak sampai selesai? Apa ada sholat gak sampai selesai? Yang dimaksud tidak sampai selesai, tidak sampai selesai Nabi wirid berdoa terus baru pulang atau keluar dari masjid. Ya. Yang dimaksud selesai di sini mengikuti Nabi sampai selesai. Bukan keluar duluan. Nah, terus apa betul kamu kalau sholat gak sampai selesai? Maksudnya gak ikut wirid bersama Rasulullah. Nanti ada kultum judul tentang wirid, asal usulnya wirid. Ya, ada cerita juga, yaitu lomba sholat 2 rakaat khusyuk. Zaman Nabi ada perlombaan sholat khusyuk. Sekarang banyak perlombaan sholat cepet-cepetan selesai, tarawih 20 rakaat. Ya. Atau muqaddaman, baca Quran 30 juz cepet-cepetan. Ya, ini kritik yang memang sengaja supaya membangun semangat disertai ikhlas dulu. Kembali ke fokus. Ya, selesai sholat langsung pulang. Jawabnya Sa'labah, ya Rasulullah,
saya itu cepet-cepet pulang karena istri saya belum sholat di rumah. Dia menunggu pakaian. Jadi saya cepat-cepat pulang dan saya masuk kamar, tak lepas pakaianku, tak berikan kepada istriku supaya istriku sholat. Bu, jenengan punya pakaian berapa lemari? Sa'labah cepat-cepat pulang karena gantian pakaian dengan ibu Sa'labah. Maka dari itu ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya dan sholatnya sampai rampung, mirip Allahumma bir lil mu'minin al mu'minat sampai selesai. Kata Rasulullah, ciloko kowe tak dongakno dadi wong sugih dan pasti doaku dikabul. Andaikan aku berdoa, jadilah gunung ini emas untuk selamat, jadi emas. Apalagi hanya sekedar mendoakan Sa'labah menjadi peternak yang sukses. Doakan saya menjadi peternak yang sukses, supaya saya sholat tengah-tengah, pakaiannya enggak gantian. Ciloko kowe nek tak dongakno dadi wong sugih. Ya. Qalilun tu'addi syukrahu, sedikit kamu bisa mensyukuri nikmat itu lebih baik daripada kamu sugih tapi tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat. Hartanya berlimpah-limpah tapi orang tahu nginjak. Nah, ini udah lewat 7 menit ini. Ya, dikit lagi. Nunggu matahari keluar. Nah, karena ada penemuan baru, matahari jam sekian sampai jam sekian fungsinya apa? Yang dari jam 9 sampai jam 10 apa? Yang dari jam 12 sampai jam 1 apa? Yang kata guru saya, setiap manusia menemukan temuan baru, maka Al-Quran senantiasa memberikan kontribusi baru. Setiap manusia menemukan temuan baru, seperti manfaatnya matahari, matahari pagi untuk apa, matahari siang untuk apa, matahari sore untuk apa, bulan malam untuk apa. Antara lain manfaatnya bulan malam kelihatan itu untuk mempermanis buah-buahan. Itu temuan baru. Ya, untuk mempermanis buah-buahan. Ya. Buah duku yang murah mare 5.000 di tempatnya. Ya. Ya, di Solo 15.000. Di Tegal atau di Purwokerto, Kebumen, Cilacap 5.000, 4.000. Kembali ke fokus. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Sa'labah menjadi orang kaya. Ya, kaya ternak, sapi, kambing, onta, memenuhi kota Madinah. Kota Madinah penuh dengan sapi dan onta, bukan penuh mudik, bukan. Ya. Akhirnya buka pangkalan baru jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya jangankan sholat 5 waktu, Jumat aja nggak tahu ketok. Akhirnya jangankan sholat Jumat, orang tahu zakat. Ya, itulah nyata kata Rasulullah, waihak ya Sa'labah, ciloko kau enek jadi orang kaya. Maka Allah itu menitipkan iman atau menjaga iman hamba-hambanya sesuai dengan karakter hambanya. Kalau orang ini nggak bisa kere, nggak punya duit 1 menit aja langsung meninggalkan sholat 5 waktu, maka orang ini harus punya duit terus.
Ada lagi hamba Allah itu begitu dapat duit langsung nggak sholat. Maka hamba yang seperti ini nggak usah dikasih duit, biarkan miskin supaya sholat terus. Ada hamba Allah yang kalau dikasih sehat sedikit aja langsung judi, mendem, muntuk. Maka hamba Allah yang seperti ini jangan dikasih sehat, kasihlah penyakit supaya berdoa terus, ya Allah sembuhkan penyakit. Itu yang dimaksud sedikit bisa kau syukuri, lebih baik daripada kaya raya tidak mampu mensyukurinya. Tapi ada satu lagi, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah lagi mencabut, katanya Allahumma sholli ala Muhammad, sahabat yang tetangganya Yahudi. Tetangganya Yahudi punya pohon korma. Setiap pagi korma itu berjatuhan di halamannya sahabat itu. Ini banyak maksiat, memorinya di banyak maksiat. Sahabatnya siapa namanya lupa. Ya. Itu dia setiap sholat subuh nggak sampai selesai wirid, assalamualaikum salam berapa langsung pulang. Dilaporkan ke Rasulullah, terus beliau menjawab, betul Rasulullah, saya selesai sholat cepat-cepat pulang karena tetangga saya punya pohon korma. Setiap pagi berjatuhan di halaman rumahku. Saya takut anak saya keburu bangun terus mengambil korma yang tetangga itu. Suatu ketika anak saya lebih bangun duluan, saya terlambat pulang. Maka mengambil korma yang jatuh, kormanya tetangga yang jatuh di halaman rumah itu dimakan oleh anakku. Sudah sampai tenggorokan, saya dulek. Saya masukkan jari saya ke dalam kerongkongan anak saya. Nangis. Begitu nangis, nah, apa kamu rela bapakmu dibakar api neraka gara-gara memasukkan korma yang haram? Sahabat Abu Bakar mendengarkan kasus itu langsung datang ke kampungnya sahabat itu, langsung bertamu di orang Yahudi. Wahai Yahudi, kormamu saya tepas, kormamu saya beli dan saya berikan kepada sahabat itu. Akhirnya setelah Yahudi tahu bahwa rukun tetangga dalam Islam seperti itu, ya, menjaga hak tetangga, melindungi anak jangan sampai kemasukan barang haram. Kalau memang Islam itu seperti itu, tolong antarkan saya sekeluarga untuk menghadap Rasulullah. Akhirnya tetangga yang Yahudi itu masuk Islam semua. Jadi apa tadi? Cepat pulang gak ikut diri karena anaknya takut keburu bangun makan korma tetangga. Dari situlah akan kita ya mendapatkan edukasi, ya sedikit kita bisa mensyukuri lebih baik dari banyak. Syukur-syukur banyak dan bisa mensyukurinya. Seperti Abu Bakar Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu tipe-tipe orang dermawan yang memegang bendera masuk surga di level high class. Walaupun masuk surganya belakangan karena banyak penyelesaian. Kalau di bumi kan hanya KPK, kalau sana malaikat.
Ya. Kenapa masuk surganya belakangan? Karena banyak yang harus diurus laporan keuangan. Orang kere, orang miskin masuk surganya duluan, tapi belum tentu di kelas high class, mungkin kelas dark class itu, ya, yang nggak pakai kamar itu, seperti kemarin mudik itu. Mengatakan atur mungkin kita kembali dalam keadaan fitrah, diampuni segala dosanya terhadap Allah, dan kita saling memaafkan dengan simbol jabat tangan, ya. Karena Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim bertemu muslim berjabat tangan, tasaqatat dunubuhuma qabla ayyatafarraqa, gugur dosa-dosanya sebelum berpisah. Dan mohon maaf apabila ada bahasa atau kata yang tidak menyenangkan atau menyinggung hati, dan terima kasih atas kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga iman Islam sampai husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, waghfir lana wa li walidina wa li dzawil huquqi 'alaina wa li masyayikhil muslimin wa li masyayikhina salimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma afaitana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten atur kula panjang pendeknya yang saged kula aturke